Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. Dialog terbuka tersebut juga akan diikuti oleh pasangan Capres-Cawapres lainnya di hari yang berbeda. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. Pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud juga akan menghadiri dialog umum tersebut di hari yang berbeda. Dalam dialog ini, pasangan Amin dicecar 5 orang panelis dengan 5 bidang berbeda yang berkaitan dengan isu-isu strategis. Para panelis tersebut adalah Saad Ibrahim, Ketua PP Muhammadiyah untuk bidang agama, Profesor Sofyan Anif, Rektor UMS untuk bidang pendidikan, Profesor Siti Zuhro untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Profesor Aidil Fitri untuk bidang hukum dan demokrasi, serta Profesor Zuli Qodir untuk bidang sosial budaya. UM sebagai tuan rumah menyebut dialog ini bukan merupakan kegiatan kampanye Capres dan Cawapres, tetapi sebagai wadah penyampaian aspirasi kepada calon pemimpin bangsa. Ada 3 sesi dalam dialog ini, diawali dengan presentasi Anies dan Cak Imin, kemudian sesi kedua, pembahasan oleh panelis, dan terakhir sesi tanya jawab. Anies dan Muhaimin dalam paparannya menyampaikan tentang perubahan yang bukan sekedar merubah, tetapi ingin Indonesia yang lebih adil dan setara. Anies juga menyebut pentingnya memasukkan kebijakan dengan unsur keadilan, pembangunan yang setara hingga mengembalikan kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia, karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD hadir sebagai saksi dalam pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak berdiri berdampingan menjadi saksi pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan. Mahfud dan Prabowo ikut menandatangani berita acara pelantikan bersama dengan Agus Subianto dan juga Presiden Joko Widodo. Usai pelantikan, Mahfud MD menyatakan keyakinannya terhadap Panglima TNI yang baru, termasuk soal netralitas TNI. Bagus. Harapannya Pak, ke depan Pak? Ya mudah-mudahan tambah bagus. Isu netralitas gimana Pak? Yakin Pak? Ya, ada kan sudah dibentuk poskonya ya, posko netralitas. Dan saya percaya dengan Pak Lima juga percaya Pak akan netral ya Pak? Saya sudah kenal semuanya. Prabowo Subianto dan Mahfud MD akan bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo sebagai Capres berpasangan dengan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, sementara Mahfud MD sebagai Cawapres berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, ini kembali melanjutkan kunjungannya mengelilingi Provinsi Papua. Kali ini Ganjar menemui tokoh adat di Jayapura, Papua. Dalam kesempatan itu, Ganjar diangkat menjadi anak adat oleh Kepala Suku Hasor melalui prosesi adat di hadapan Ondoafi, Kota Tabi-Tabi, Port Numbai, Saireri. Ganjar juga diberikan titipan berupa ikat selempang, noken, dan mahkota khas Papua. Warga berharap jika Ganjar terpilih menjadi presiden, ia tidak akan melupakan masyarakat Papua. Ini sebuah prosesi diyakini pada bapak-bapak di atas
Usai dianggap tak lagi layak menjadi kader PDI Perjuangan, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution tetap berpeluang maju di Pilkada 2024. Partai Golkar menjadi partai pertama yang menyatakan tertarik mengusung Bobi Nasution, baik sebagai wali kota Medan maupun sebagai gubernur Sumatera Utara pada Pilkada tahun depan. Jelang Pilkada serentak 2024, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan arahan kepada seluruh calon kepala daerah se-Indonesia yang akan diusung Partai Golkar. Selain memberikan arahan, Partai Golkar juga telah melakukan penjaringan awal untuk mencari calon kepala daerah. Bahkan dalam penjaringan tersebut muncul satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Bobi Nasution yang kini masih menjabat sebagai wali kota Medan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Partai Golkar akan mengusung Bobi sebagai wali kota Medan atau gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024 nanti. Pak Bobi itu pertama kali waktu maju wali kota, itu yang mengusungnya adalah Partai Golkar. Saya waktu itu sebagai pejabat Ketua Golkar Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, ya justru yang pertama kali mengundang Pak Bobi, dan kita pernah menyematkan Pak Bobi pakai baju kuning pada saat itu, pakai baju Golkar, ya. Nah, kita komunikasi selama ini ya bagus. Bobi Nasution sendiri awalnya merupakan kader dari PDI Perjuangan. Namun karena berbeda pilihan di Pilpres 2024, DPC PDIP Kota Medan tidak lagi mengakui ipar dari cawapres Gibran Rakabuming Raka itu sebagai kader PDIP. Dari Jakarta, Zenedin Duhan, Muhammad Gofur, TV One mengabarkan. Pemirsa, pesan suara dari seorang kades di Pandeglang, Banten yang mengancam menghentikan bantuan karena beda pilihan caleg viral di media sosial. Apa kemudian sikap dari Bawaslu? Kabarnya usai jeda berikut. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan struktur lengkap tim pemenangan nasional Amin. Tim pemenangan yang disebut seperti tim sepak bola itu diisi nama-nama yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tokoh partai politik hingga purnawirawan TNI Polri. Timnas Amin terdiri dari Dewan Pembina, Pelatih, Asisten Pelatih, Dewan Pertimbangan Dewan Penasehat, kemudian Dewan Pakar Kapten, CEO Kapten, Sekretaris, Bendahara Umum, Deputi, Juru Bicara, serta tim kampanye daerah di 38 provinsi. Total yang masuk ke Timnas Amin jumlahnya pemirsa lebih dari 700 orang. Orang-orang tersebut memiliki langkah nyata dalam memberikan dukungan kepada pasangan Amin. Tokoh-tokoh di masyarakat. Sedap. Oke. Foto di mana lagi? Sudah? Oke. Bisa sampai udah yang harapan, sempat aja. Cukup ini aja. Satu aja. Oke, sampai ketemu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat saja aman kita. Hari ini Timnas Amin melakukan konsolidasi. Lantas apa saja yang dibicarakan dalam konsolidasi tersebut, pemirsa? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One, ada Hilda. Hilda, apa saja poin-poin yang disampaikan dalam rapat konsolidasi Amin hari ini? Masa depan anak cucu kita, demi keberlangsungan bangsa Indonesia. Ya, kami serius, komunitas di dalam gerakan rakyat ini untuk menjaga keutuhan dan kesolidan bangsa ini dengan memulai menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan berpihak pada rakyat. Nah, beberapa tokoh juga hadir dalam konferensi pers ini, yakni ada Kapten Timnas Amin, yakni Bapak M. Syaugi, lalu ada Eksekutif Kapten Sudirman Sahid, ada Sahrin Hamid, Laude Basir, dan juga Ramli Rahim. Nah, selain itu pemirsa, konferensi pers ini juga membicarakan mengenai bagaimana kelanjutan dari gerakan rakyat yang akan mendorong terbentuknya Presidium Provinsi, Presidium Kokap, Presidium Kecamatan, Presidium Desa Kelurahan, hingga tim TPS yang sebagai garda terdepan
pemenangan rakyat dan juga perubahan dan juga pemenangan dari pasangan calon Anies dan Muhaimin sendiri. Nah, selain itu pemirsa dapat dikabarkan juga bahwa konversi ini dihadiri juga oleh beberapa relawan dari tim Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nah, selain itu dalam konversi ini Syawgi juga menyebutkan bahwa membahas strategi ke depannya dengan strategi yang dimana strategi ini disebut dengan The Growing Team, yakni tujuannya mengedepankan masyarakat, relawan, rakyat, jadi tidak membatasi yang ingin bergabung ke tim pemenangan dari Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Dan juga Sudirman Said juga sempat menyebutkan juga bahwa setelah melakukan penyeimbang persepsi, akhirnya ada 4 komunitas besar yang juga bisa diikuti oleh elemen-elemen masyarakat lain seperti gerakan buruh, pedagang besar, majelis taklim, gerakan elemen Muhammadiyah, kelompok Cipayung, dan juga ini merupakan pilar kedua terpenting setelah pilar partai. Sejauh itu baru konfirmasi mengenai konvers hari ini kembali ke studio Tisa dan juga kemudian akan ada presidium. Baik, terima kasih Hilda Rahmadanti mengabarkan langsung dari Jakarta, dari tempat pemenangan Amin. Pemirsa, sebuah voice note atau pesan suara yang diduga suara seorang kepala desa di Kabupaten Pandeglang, Banten viral di media sosial. Pesan suara tersebut berisi ancaman penghapusan bantuan bagi warga yang berbeda calon pilihan legislatif. Kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizky sama Iing, kami harap catat namanya, saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Rekaman ini diduga berasal dari seorang kepala desa di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pesan suara yang diedarkan di grup WhatsApp ini berisi peringatan kepada RT dan RW agar mencatat warga yang memilih partai lain selain Partai Demokrat berikut calon legislatifnya. Menyusul viralnya rekaman tersebut di media sosial, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang Febri Setiadi mengaku tim Bawaslu sudah diterjunkan untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Kalau misalnya betul itu berasal dari kepala desa, suara VM-nya pasti kita akan panggil ke yang bersangkutan untuk mempertanyakan beberapa hal kaitan soal adanya intimidasi, pemberian bantuan segala macam ini kan. Saya pikir luar biasa juga gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat dibodohi. Jika pesan suara tersebut terbukti dilakukan oleh kepala desa, maka Bawaslu Pandeglang akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Dari Pandeglang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Yeni Wahid mengajak warga Nahdien untuk memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan Ganjar Mahfud dinilai paling dekat dengan santri dan pro pesantren. Tim pemenangan nasional pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, hadir dalam dialog kebangsaan di Lumajang, Jawa Timur. Di hadapan ribuan santri di Pondok Pesantren Syarifuddin di Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Yeni Wahid memotivasi kalangan santri agar bisa bersaing setelah keluar dari pondok pesantren. Putri Presiden keempat Gus Dur ini juga berpesan agar kalangan santri memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kalangan santri. Nah, jadi santri sudah pernah jadi pejabat, sudah pernah jadi presiden. Bahkan tahun depan kita akan punya wakil presiden dari kalangan santri. Nah itu kalau saya ya pasti akan nyoblosnya Ganjar Mahfud. Kira-kira begitu. Sebagai tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Mahfud, Yeni mengaku akan memperjuangkan kesetaraan santri dan beasiswa untuk kalangan santri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Cawapres Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu akibat foto pose 3 jari bersama pilot Garuda. Informasinya pemirsa, usai jeda berikut.
Pemirsa, advokat pengawas pemilu melaporkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ke Badan Pengawasan Pemilu. Dengan membawa barang bukti berupa tangkapan layar dari media sosial serta 3 media yang telah memberitakan serta sejumlah dokumen pendukung, advokat pengawas pemilu melaporkan calon wakil presiden Profesor Mahfud MD ke Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Pelaporan dilakukan setelah Mahfud diduga memulai kampanye dengan mengajak 2 pilot Garuda untuk berpose 3 jari di dalam kokpit pesawat saat tengah melakukan sebuah perjalanan. Pelapor menilai salam 3 jari adalah nomor urut Capres dan Cawapres dan kedua pilot Garuda adalah merupakan pekerja di BUMN. Atas dasar hal itu, Mahfud diduga telah memulai start kampanye terlebih dahulu. Seorang calon anggota legislatif di Pasuruan, Jawa Timur merusak prasarana madrasah milik salah seorang caleg yang juga masih anggota DPRD setempat. Aksi yang dilakukan oleh caleg bernama Triwahyudi ini sempat rekam kamera pengawas. Caleg asal Partai Kebangkitan Bangsa yang tiba-tiba menyerang sejumlah orang di sebuah yayasan TPQ Makbulul Ma'rifah di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa. Aksi perkelahian ini sempat rekam CCTV milik yayasan TPQ yang berada di lantai 2 gedung. Sejumlah fasilitas TPQ seperti atap dan perlengkapan lain sempat dirusak. Belum diketahui motif yang dilakukan oleh caleg asal PKB ini, namun caleg yang diduga depresi ini sebelumnya sempat viral lantaran ia berkampanye lewat aplikasi Kencan beberapa waktu yang lalu. Petugas gabungan dari Satpol PP, Kesbangpol, dan Bawaslu Kota Salatiga, Jawa Tengah menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan daerah. Dari operasi yang telah dilakukan ada ratusan baliho dan APK yang melanggar aturan daerah, pemirsa. Penertiban ini dilakukan sebelum masa kampanye dan menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Kesbangpol. Sebelum penertiban dilakukan, petugas juga telah mengirim surat kepada partai politik untuk menertibkan alat peraga yang melanggar aturan. Nantinya APK yang melanggar ini akan dimusnahkan. Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru menemukan banyak kotak suara yang rusak saat sidak di gudang logistik pemilu milik KPUD Pekanbaru. Kerusakan antara lain kotak suara sobek, kotak suara cacat, dan kotak suara bolong. Petugas Bawaslu pun meminta KPUD Pekanbaru untuk segera mengajukan pergantian ke percetakan agar logistik pemilu dapat memenuhi jumlah dan kualitasnya. Hingga kini KPUD Pekanbaru telah menerima logistik tahap pertama berupa tinta sebanyak 5.512 buah dan kotak suara sebanyak 13.865 pieces. Bilik suara pun sebanyak 11.024 pieces dan juga segel 264.828 keping. Sebagian dari kotak suara pemilu yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tangerang, Banten ternyata dalam kondisi sobek atau rusak. Komisi KPU Kabupaten Tangerang kembali menerima logistik pemilu tahun 2000 dan 2024, pemirsa maksud kami. Dalam pengiriman tahap keempat ini, KPU Kabupaten Tangerang menerima sebanyak 5.515 kotak suara dari KPU Provinsi Banten. Dari 5.000 lebih kotak suara itu ditemukan sekitar 25 lembar kotak suara yang terbuat dari kardus ini dalam keadaan sobek. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita, pemirsa, dalam kabar pemilu kali ini. Kami kabarkan Anda putuskan. Saya Tisana Feni undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.